his music is saying "F you" to the audience, but in a really beautiful way. It's like, "F you, I love you. Now let me play you some beautiful music." You know, so there's this feeling like they're gonna do whatever they want and assert their own will, and not worry about how it's being understood or whatever. Yet the wonderful thing about that is that it speaks to people. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mentulpet gambar yang sudah saya buat. Namun sebelum itu, kita harus mengetahui beberapa menu-menu. Di menu toolpad ada kontur, drill, pocket, dan facing. Mengatur toolpad facing bertujuan untuk menentukan jenis pemesinan disertai dengan penentuan parameter jenis pemesinan, jenis bahan, dan penampilan proses pemesinan dilakukan. Untuk memunculkan menu matching group, kita masuk ke menu matching type, atau kita pilih dulu kita akan menggunakan mesin yang mana. Di sini kita akan menggunakan yang Meow. Untuk menampilkan submenu properties, kita klik menu properties. Selanjutnya klik menu stock setup untuk memunculkan kotak dialog. Menentukan tampilan objek. Terdapat dua jenis tampilan objek, yaitu wireframe dan solid. Tampilan wireframe adalah tampilan objek berdasarkan rusuk-rusuknya, sedangkan tampilan solid digunakan untuk menampilkan benda dalam bentuk pecah. Di sini X adalah panjangnya, sedangkan Y adalah lebarnya, dan Z adalah kedalaman. Di menu toolpad, ketika kita memilih kontur, maka di situ akan ada pilihan menu kita untuk menyimpan file. Di sini kita akan ditampilkan oleh menu change. Di menu change ada chain, window, dan single. Ini dia kegunaannya. Setelah kita men-checklist, kita akan ditampilkan pada menu toolpad facing. Di sini kita memilih toolpad type facing. Setelah itu kita memilih tool. Tool berisi tentang penentuan bahan dan parameter-parameter bahan yang digunakan dalam proses pemesinan. Di dalam menu tool terdapat menu select library tool, yaitu yang digunakan untuk menentukan jenis bahan yang digunakan. Kita perlu mempertimbangkan luas bahan dan ketersediaan bahan yang akan dipergunakan. Pada menu cut parameter, kita harus memperhatikan style, yaitu ada zigzag, pemakanan berkelanjutan dengan model zigzag, one way, yaitu proses pemakanan sekali jalan di mana bahan akan kembali ke posisi semula, dilanjutkan pemakanan selanjutnya. Selanjutnya adalah menu cut parameter atau deep cut. Parameter yang perlu ditentukan adalah macro step, finish step, keep tool down, reach right. Untuk penjelasannya kita bisa lihat di gambar ini. Selanjutnya adalah menu linking parameter, berkaitan dengan pengaturan pada saat proses penyayatan pahat terhadap benda kerja. Parameter-parameter yang perlu ditentukan yaitu clearance, range, fit plan, top of stock, dan depth. Berikut adalah penjelasannya. Setelah itu adalah pengaturan berkaitan dengan simulasi pergerakan pahat
dalam proses pengerjaan benda kerja. Berikut ini penjelasannya. Selanjutnya adalah menu kontur. Kontur merupakan bentuk permukaan benda kerja yang memiliki ketinggian berbeda. Pada menu pengaturannya, yang pertama kali kita adalah memilih tool pahat yang akan kita gunakan. Berikut adalah parameter-parameternya dan penjelasannya. Selanjutnya adalah menu cut parameter. Di menu cut parameter ada convention type dan convention direction. Berikut adalah penjelasannya. Selanjutnya adalah menu depth cut, yaitu mengaktifkan depth cut antara lain menentukan macro step, yaitu kedalaman sekali pemakanan, dan finish step, yaitu langkah terakhir pemakanan. Setelah itu adalah menu lead in out, digunakan untuk menentukan langkah awal dan langkah akhir pahat sebelum melakukan proses pengerjaan kontur. Selanjutnya adalah menu linking parameters. Ini sama dengan kita saat membuat facing. Selanjutnya adalah menu pocket. Pocket berkaitan dengan proses pembentukan cekungan. Di sini di menu toolpad kita memilih pocket. Kemudian di sini kita memilih tool dan memilih parameter-parameter yang perlu diisi, seperti spindle direction, feed rate, spindle speed, dan bloom rate. Selanjutnya adalah menu cut parameter. Di cut parameter ada matching direction, kita pilih climb, dan tim climb kita pilih tip. Rocking ditentukan dengan cutting metode zigzag. Kemudian kita mengatur depth cut dan linking parameter sama seperti pengaturan sebelumnya. Yang keempat adalah drill. Di drill, menu window point berguna untuk pemilihan berdasarkan poin. Berikut ini beberapa metode drill. Kemudian kita memilih tool. Kemudian kita juga mengatur linking parameter. Itu tadi sekilas tentang menu-menu yang akan kita gunakan pada saat mentool. Di sini saya akan membuat toolpad. Yang pertama kita masuk ke menu Mastercam. Kemudian kita pilih file yang akan kita buat toolpad. Klik file, kemudian kita cari. Kemudian jika belum muncul menu Machine Group, kita klik Machine Type. Kita pilih Mile dan pilih FMC Mil 3 Axis FMC MMD 5. Jika sudah, kita pilih Create Rectangle. Kita klik, kemudian kita buat persegi pada gambar yang akan kita buat toolpad. Jika sudah, kita checklist, kemudian kita masuk ke menu Add From, Move to Origin, klik bagian bawah, kemudian kita fit. Kita masuk ke menu Stock Setup. Kita pindahkan anak panahnya, kemudian kita bounding box, klik, kemudian kita checklist. Isikan Z-nya 21, kemudian kita checklist. Kita fit kembali, kemudian kita masuk ke menu toolpad. Kita pilih menu facing, kemudian kita checklist, klik bagian tepinya, kita checklist kembali. Kemudian kita masuk ke menu toolpad, kita pilih menggunakan 50 fudge mil, kita checklist. Kemudian kita ke cut parameters, kita ganti zigzag, depth cuts kita ganti 1 dan 1. Kemudian klik keep tool down. Kita checklist bagian atas, kemudian kita ganti ini dengan min
1. Kemudian kita ganti absolute dan kita cek kembali, kemudian checklist. Ini dia phasing yang tadi kita buat. Kontur, klik toolpad, pilih kontur, pilih garis yang akan dikontur, lalu pilih tool yang akan digunakan. Saya pilih 12 flat and mill. Lalu untuk deep cut, saya gunakan 1 max rope. Lalu multi passes, rope number saya gunakan 10 dan spacing 5. Untuk finish saya guna number 1 dan spacing 1. Linking parameter saya klik clearance. Lalu untuk depth kita gunakan min 21 lalu absolute. Oke. Setelah itu saya cek hasilnya. Hasilnya kita lihat. Ya, proses berjalan. Ya, untuk hasilnya seperti itu kurang lebihnya. Klik toolpad, lalu kita pilih pocket, kemudian kita klik bagian yang akan kita pocket. Klik checklist. Kemudian kita akan men-setting tool parameter. Di sini kita akan menggunakan tool 4 flat and mill. Lalu kita klik checklist. Lalu klik cut parameter. Jika tidak ada yang diubah, kita klik logging. Kita klik parallel spiral. Kemudian kita klik depth cuts. Klik kita ganti menjadi 1. Kita klik linking parameter, lalu kita ubah menjadi min 30. Klik absolute. Karena terlalu dalam, kita ganti menjadi min 21. Klik checklist. Lalu kita klik verify select operation. Kita klik play. Lalu kita cek kembali apakah sudah benar. Langkah selanjutnya kita akan melakukan drill. Klik toolpad, klik drill. Setelah itu kita klik bagian yang akan kita lubangi. Kita klik bagian sini, bagian bawah, dan terakhir yang ini. Kita klik checklist. Setelah itu kita atur toolnya. Di sini saya akan menggunakan drill dengan ukuran 19. Kita atur linking parameternya, kita klik clearance dan kita atur sini dengan min 26 dan jangan lupa kita ubah absolute. Kita checklist tip comnya supaya lubang terlubangi full. Jika sudah, kita cek apakah sudah benar. Nah, jika sudah benar seperti ini, maka proses toolpad ini sudah selesai. Di sini saya akan mengecek proses dari awal sampai akhir. Nah, jika sudah seperti ini, maka sudah jadi hasil dari toolpad. Demikian tutorial dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.